Jogja. Perkenalkan, nama saya Siti Nafsita. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Islam Malang. Saya guru matematika di SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 9B SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. Materi yang saya ajarkan pada praktik pembelajaran hari ini adalah dilatasi dengan menerapkan model pembelajaran project based learning melalui pendekatan scientific TPEC. Alokasi waktu yang saya pergunakan adalah 2 kali 40 menit. Semoga video praktik pembelajaran saya bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPT SMP Negeri 2 Mojokerto merupakan salah satu sekolah yang termasuk dalam cagar budaya dengan keberadaannya sejak tahun 1919. Sebelumnya, sekolah ini merupakan ELS yang kemudian berganti menjadi SMPN 2 Mojokerto. Dengan visi berprestasi dengan landasan IMTAK, berwawasan iptek, lingkungan hidup, serta berpijak pada budaya bangsa, SMP Negeri 2 Mojokerto siap mencetak putra-putri terbaik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Lihat cantik-cantik. Sudah sarapan belum? Sebelum pembelajaran kita mulai, coba dilihat ada sampah nggak di bawah mejanya atau di kolong mejanya. Sebelumnya kita akan memeriksa kehadiran kalian dulu. Silakan angkat tangan ya, kita panggil nama kalian. Ahmad Zaidan, Ahmad Zikara, Ahmad Saka, Ahmad Wafi, Amelia, Andika Putra, Audio, kemana? Terakhir Fani. Dewa pula silakan dipersiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah siap, gerak. Sudah mulai. Selesai. Ucapan salam. Selamat pagi. Pembelajaran kita mulai. Coba ya, ada yang masih ingat di pertemuan kita sebelumnya, yaitu kita punya tepuk pagi, siang, dan apa? Malam. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk pagi, pagi, siang, siang, malam. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, coba kalian amati dulu video yang ada pada slide. Pernahkah kalian melihat logo ini? Nah, betul sekali. Logo ini adalah milik Pertamina, salah satu BUMN milik pemerintah Indonesia yang menyediakan bahan bakar. Logo tersebut pada dasarnya menggunakan segi empat, yaitu jajar jenjang yang dimodifikasi di sebelumnya. Amatilah ukuran jajar jenjang tersebut. Amati pula bentuk dan posisinya. Kalau kita amati dari segi empat yang berwarna biru, maka untuk mendapatkan segi empat warna hijau dan merah kita harus memperkecil segi empat warna biru. Posisi segi empat warna hijau berubah searah dengan posisi segi empat warna biru kalau kita melihat dari suatu titik acuan. Hal serupa juga terjadi pada logo berikut ini. Pertama, garis tebal merah pada logo semen industri yang berubah nama menjadi semen Indonesia. Semakin ke atas semakin kecil. Kedua, bentuk elips pada logo Toyota yang merupakan salah satu merek mobil terkenal juga mengalami perubahan bentuk semakin membesar. Dan logo tersebut menggunakan prinsip dari dilatasi dalam pembuatannya,
yaitu dari suatu bentuk objek geometrik kita perbesar atau perkecil berdasarkan suatu titik acuan. Kita bisa buat logo dengan prinsip dilatasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Bagaimana hasilnya? Tergantung pada kreativitas kalian. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar di samping. Kalian bisa menjual hasil desain logo tersebut pada website berikut ini. Menguntungkan sekali kalau kita bisa memanfaatkannya. Logo apa saja itu tadi? Ada logo Pertamina. Biasanya kalau lihat logo Pertamina itu ingatnya apa kalian? Iya, bensin ya pada waktu isi bahan bakar. Ya, jadi bahan bakarnya. Nah, logo Pertamina tadi terdiri dari berapa warna? 3. Nah, kenapa saja mesinnya? Hijau. Terus lagi selain logo Pertamina ada logo apa lagi? Konven. Ya, Konven ya. Konven kita kalau di logo Konven itu adalah di garis merahnya. Ada mulai dari bawah sampai dengan atas itu dia semakin mengecil. Kemudian satu lagi logo apa tadi yang bulat-bulat? Elix. Apa namanya?
buat Pak Teguh.
Mengisi kegiatan berapa ini? Satu. Kegiatan 1. Mencari bayangan apa kegiatan 1? Bayangan apa? Apa perbesaran foto? Coba dilihat di atas. Oh, fotonya nggak kelihatan ya. Coba ke bawah dulu. Kaki. Digeser pakai itu dulu, mana kan bisa. Yes ya. Oke, berarti itu berapa? Oh, mencari hubungan titiknya. Berapa faktor pengalinya berarti? 3 ya. 1 ke 3 berarti dikalikan 3. 2 ke 6 dikalikan berapa? 3. Sama ya, semuanya dikalikan 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Belum ya. Nanti angkat tangan ya. Oke. Ini berarti ada Andre, Anissa, Kamila, sama Kaila. Dilanjut. Kelompok 2 yang bagian ini siapa? Kafka. Chandra bagian apa? Oh, oke, lihat video ya, lagi video pembelajaran. Arifah, ada yang ditanyakan? Belum, masih belajar ya? Terus, gimana? Oh, lihat dulu. Sip. Belajar dulu ya. Kafka, masih ingat jawaban kegiatan berapa? Kelompok 2. Kegiatan 1. Ada pertanyaan? Filenya bisa dibuka nggak? Gambarnya jelas? Ada Chandra. Nanti kalau ada pertanyaan angkat tangan aja ya. Silakan ke sini. Kelompok 3. Kelompok 3 adalah 1 person. Oh iya, kelompok 4. Sorry ya. Nah, kelompok 4 sampai mana? Sama kegiatan 1. Sudah diamati gambarnya? Sudah ya. Kamu cari apa? Ini apa? Hubungannya ya, hubungannya yang foto kecil ini dengan foto yang besar. Sudah ketemu hubungannya, dikalikan berapa itu hubungannya? Dikalikan berapa? 3 ya. Katanya kamu ini. Sudah semua. Terus ya, kelompok 4 atas nama Heni, Hanif, terus Febi. Oke. Dilanjutkan, kalau ada pertanyaan bisa tanya Bu Inta. Lagi melihat apa? Flipbook, masih baca. Oke. Ya, lebih suka video ya. Kalau laki-laki ada pertanyaan? Ada. Yang mana? Oh ini, ya ini sampean. Ini sampai mencari hubungan antara titik A dan titik E. Sebenarnya titik A ini pada foto yang kecil, titik E itu pada foto yang besar. Pojoknya kan sama warna. Ini sampai amati mulai dari X nya, fotonya 1 ke 3. Kira-kira diberikan berapa? Sudah diberikan berapa? Nah, 1 ke 3, kemudian 2 ke 6. Nah, berarti kan kalian mencari suatu faktor pengalih. Jadi suatu bilangan yang kalau kita kalikan dengan bilangan tersebut menghasilkan 3. Berarti berapa bilangannya? 1 kali 3. Nah, terus 2 ke 6 ini berarti 2 kali 3. Oke. Berarti untuk 3 ke 9 itu diberikan berapa? 3. 2 ke 6? 3. Nah, gitu. Jadi dituntut ya dicari. Berarti karena pengalinya adalah tetap, yaitu berapa tadi? 3. Nah, itu nanti namanya adalah faktor skala pada silakan. Terus mulai diisi sambil dilihat videonya. Sampai tak tahu. Oh, kelompok 3
Wafi. Satunya siapa? Hanu. Jangan juga lo buat jelas Bu. Kenapa? Kok nggak jelas? Kenapa? Iya. Kesimpulan. Ini berarti Ada kesulitan untuk menu di GeoGebra itu? Barangkali tanya ke Bu Ita, silakan. Tidak. Oh ya. Agak sulit itu. Oke, bagus. Kalau ingin bersih ya titik-titiknya itu dihilangi dulu ya sama labelnya ya satu-satu. Klik move dulu. Klik move dulu. Move itu tanda panah pojok itu loh. Biar nggak geser-geser ke atas. Nah. Untuk kegiatan satu, silakan maju kelompok 3. Kelompoknya di bawah dipresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain memperhatikan ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan gambar tadi, titik pada gambar asal A yaitu 1,2, titik pada gambar hidrok besar E 3,6, hubungan antara titik asal dan setelah hidrok besar yaitu E gelombang 1 dikali 3,2 dikali 3. Titik pada gambar asal B yaitu 3,2, titik pada gambar besar F 9,6. Hubungan antara titik asal dan setelah titik besar yaitu F dalam kurung 3 kali 3, 2 kali 3. Titik pada gambar asal C 3,5, titik pada gambar besar B 9,15. Hubungan antara titik asal dan setelah titik besar. Berdasarkan gambar 4 dan tabel, dapat disimpulkan dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran setiap titik pada suatu bidang akibat perkalian dengan suatu faktor skala terhadap satu titik aja. Kembali ada Dari kelompok 2, silakan disampaikan pertanyaannya. Jika kainnya semakin kecil, maka bagaimana dengan gambarnya? Kemudian, jika kainnya semakin besar, bagaimana dengan gambarnya? Terima kasih telah memberi pertanyaan kepada kelompok saya. Izin menjawab. Jika angka semakin kecil, maka gambar juga semakin kecil. Jika angka semakin besar, maka gambar juga semakin besar. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan desain kami, desain logo kami. untuk bangun data yang kita gunakan menggunakan bangun data kita juri. Untuk jarak ini kita lakukan pembesaran sebesar 1,5 kali. Dan warna biru kita gunakan warna merah, jingga, kuning, hijau, kuning dan Dari kelompok lain, silakan memberikan pertanyaan atau masukannya. Oke, kelompok 4. Ini pemasukannya bisa ditambahkan lagi agar tetap di ikonik. terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi berikut ini desain dari kelompok kami. Gunakan dalam kelompok kami memiliki dua bentuk bangun data. Yang didilatasikan adalah namun terdapat dua bangun data signifikan yang dipresentasikan
gitu. Kemudian tinggal ditambahin mungkin tabel huruf di bawahnya. Itu masukkan untuk kelompok 5. Kemudian untuk kelompok 8 itu sudah banyak penggunaan ornamen ya yang di bagian belakang. Jadi walaupun fokus dilatasinya berada pada segitiga yang berwarna hitam dan berwarna merah, mereka sudah bervariasi. Cuma yaitu tadi masukan dari kelompok 1 mungkin tinggal ditambahin warna yang lebih bervariasi sama dikasih label di bawahnya. Nah, kemudian kita akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan 1. Jadi kegiatan 1 itu sampean belajar tentang dilatasi. Konsepnya bagaimana? Jadi untuk dilatasi ini fokus utamanya kita itu berada pada suatu koordinat dulu. Ada titik pusat dilatasi, titik acuan. Kalau kita punya titik koordinatnya x, y, kayak koordinat titik di foto yang masih tadi foto asli. Kemudian kita perbesar dengan pusat koordinat dan faktornya lengkap akan menghasilkan koordinat kx dan ky. Jadi masing-masing koordinat di sini kita kalikan dengan skalanya. Kita lanjut di kegiatan 2. Nah, kegiatan 2 itu kita sebenarnya mencari bayangan namun data akibat dilatasi. Jadi esensi dari desain komputer itu sama mencari bayangan dari namun data ini loh, Kak. Pengaruhi hasil dari desain kalian itu nanti adalah kombinasi bangun data yang kalian gunakan. Ada berapa bangun data? Ada 1, 2, 3 atau berapa? Kemudian jenis dilatasi dengan pusat kelompok makro dan variasi faktor skala yang digunakan. Nah, ini kita punya contoh ya. Kita di situ ada bangun data apa ini yang bulat ini? Sekarang, jadi itu kayak tanah busur ya. Ini busur, ini ada tanahnya itu. Jenis dilatasinya untuk yang jajar gendang ini itu adalah faktor skalanya setengah sampai 4. Yang kesulitan apa saja yang kalian temui saat mendesain logo dengan menggunakan aplikasi GeoGebra juga? Kalian punya kesulitan, Andre? Itu mencari konsep atau ibunya. Mencari konsep atau idenya ya, mau dibuat seperti apa logonya nanti. Kemudian ada yang lain yang punya kesulitan? Silakan. Menentukan faktor yang pas. Menentukan bangun datar yang sesuai ya. Nah, bagaimana mengatasi kesulitan tersebut? Kalian bisa apa ini? Tanya kita boleh atau membaca apa tadi? Materi. Hari ini kita belajar apa? Menentukan bayangan. Menentukan bayangan titik dan bangun bangun datar akibat dilatasi. Yang kedua apa bacanya? Membuat desain logo. Membuat desain logo. Coba. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar ini? Coba ya, di yang pertama. Nah, itu seneng banget. Yang ini seneng aja. Terus ini B aja. Yang terakhir itu nggak seneng. Jadi yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 tadi mana yang kalian sukai? Yang kedua, yang membuat logo, desain logo ya. Nah, hari ini kita tulis ya. Kuisnya silakan masuk di Google, kemudian ketik join quizzes.
Oke. Ini ya. Tamu, aku mau katain jawab. Kasih. Andre. Nyanyian Digunakan power up-nya. Jawab mas. Kemudian, sudah banyak yang selesai. Yang sudah selesai 18 orang dari 20. Ayo, yang lain segera menyusul. Yang sudah selesai 19 orang, 20 orang. Dan yang tinggal 2. Tinggal 2 kan yang belum. Sudah? Sudah semua yang selesai ya? Oke, kita lihat dulu. Dan coba ya, yang juara satu ini nama siapa? Ternyata adalah Zidan, betul Zidan. Kemudian untuk di juara 2 itu siapa? Juara 2 Rafli ya, juara 3. Coba kan juara 2 dan juara 3. Perhatikan sebentar, dari sini apa ada pertanyaan yang perlu disampaikan ke Bu Ita? Sudah. Oke, kita informasikan untuk pertemuan berikutnya kita belajar menentukan bayangan objek akibat komposisi transformasi domain jadi misalkan 2 jenis transformasi. Jelas ya Kak ya? Terus terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sebelum kita akhiri silakan ketua kelas duduk sebelah. Jangan lupa mengumpulkan apa ilmunya ya. Ayo silakan Zidan duduk sebelah. Siap,